Om Swastiastu. Om Awigamastu Namasudam. Om Saraswati Namastubyam. Waradeka Marupini. Sidaramba Karisyami Sidirbawan Tumisada. Om Yang Widi Saraswati. Dalam wujudmu sebagai pemberi berkah, terwujud dalam bentuk yang sangat didambakan. Semogalah segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia-Mu. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, Angayu Bagio Sehyang Widi, kita masih bisa berjumpa di udara dalam acara Mimbar Agama Hindu. RRI Pro 1 Kendari bekerja sama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Berjumpa kembali dengan Titiang Belijul Pandey Kadek Juliana, penyuluh ahli muda agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya bagi pendengar yang dalam keadaan sedang tidak enak badan agar segera bisa sehat dan beraktivitas sebagaimana biasa. Sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, mari kita awali dengan pantun. Beli madu di pasar, ke Mandonga beli celana. Cakep. Umat Hindu, mari mendengar mimbar bersama saya Pandey Juliana. Dalam mimbar agama Hindu kali ini, Belijul akan menyampaikan tema Anak Suputra, Sadu Gunawan, pola asuh anak menurut ajaran Hindu. Umat Hindu pendengar RRI Pro 1 Kendari, setiap agama memberikan ajaran yang penuh kasih sayang dalam mengasuh anak. Karena orang tua tentunya menginginkan agar anaknya tidak hanya menjadi sosok yang cerdas, tetapi juga taat beragama dan berakhlak mulia. Sama halnya dengan ajaran agama Hindu, yang mendambakan agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak suputra, sadu, dan gunawan. Lalu, apa makna dari anak suputra, sadu, dan gunawan ini? Anak suputra adalah anak yang berbudi pekerti luhur, cerdas, bijaksana, dan membanggakan keluarga. Anak suputra ini akan mengangkat harkat dan martabat orang tuanya. Sadu, dalam bahasa Sanskerta, penggunaan kata sadu lebih sering merujuk kepada orang atau sosok suci. Namun dalam bahasa Pali, kata sadu lebih sering dimaknai sebagai baik, unggul, atau menguntungkan. Sedangkan gunawan artinya orang yang berguna, membanggakan, dan kehormatan. Maka, dambaan bagi umat Hindu memiliki anak yang suputra sadu gunawan adalah anak yang memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas, bijaksana, memiliki kesucian, memiliki keunggulan, memberikan keuntungan, dan berguna bagi keluarga, bagi dirinya, bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya anak ini memberikan kehormatan pada keluarganya. Kata putra itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang pada mulanya berarti kecil atau yang disayang. Kelahiran anak suputra, sadu, dan gunawan ini merupakan tujuan ideal dari setiap perkawinan dalam ajaran Hindu. Kata yang lain untuk putra adalah Sunu, Atmaja, Atma Sayabawa, Nandana, Kumara, dan Saitana. Jika orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik, maka anak tersebut akan menjadi anak kuputra yang merupakan perlawanan dari suputra itu sendiri. Kitab Niti Sastra yang menjadi rujukan utama umat Hindu selain kitab Weda menyebutkan anak yang tidak diasuh dengan baik akan menjadi anak kuputra. Dalam Niti Sastra Sloka 3.15 disebutkan, seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon kering yang terbakar.
Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Pada kitab Niti Sastra pula ada juga ajaran tentang bagaimana seharusnya mengasuh anak agar buah hati bisa menjadi seorang anak seputra. Dalam Niti Sastra Sloka 3.18 disebutkan, Lalayat pancawarsani dasa warsani tadyat prapteto sodase warsi putra mitra wadah acare. Yang artinya, asuhlah anak dengan memanjakannya sampai berumur 5 tahun. Berikanlah hukuman, pendidikan disiplin selama 10 tahun berikutnya. Kalau ia sudah dewasa sejak remaja, didiklah dia sebagai teman. Dari seloka di atas, maka kita sebagai orang tua diajarkan untuk mengasuh anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Pertama, berikan kasih sayang dalam porsi yang cukup. Seorang ayah, seorang ibu harus mampu untuk mengatur memanjakan anak dengan memberikan kasih sayang hingga si kecil berusia 5 tahun atau balita. Dan bahkan di tengah kesibukan seperti ibu dan ayah yang bekerja, ibu harus menyempatkan untuk memberikan kasih sayang dengan taraf yang cukup sebagai pola asuh anak seputra. Jika si kecil tidak dimanjakan dengan porsi yang tepat, anak akan menjadi terasingkan dengan lingkungannya. Dan kelak ia akan tumbuh menjadi orang yang sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Masyarakat sekarang mengatakan anak seperti ini adalah anak yang insecure. Tentunya kita sebagai orang tua tidak mau anak kita menjadi anak-anak yang takut, anak-anak yang malu, padahal dia memiliki kemampuan lebih, kecerdasan lebih daripada yang lainnya. Yang kedua, penting memberikan bentuk disiplin. Sebagai langkah pengasuh anak seputra, si kecil juga perlu diberikan bentuk disiplin dari orang tuanya. Hal ini agar kelak ia tidak menjadi anak yang melawan, menjadi anak yang patuh dan melakukan kebaikan. Anak yang terlalu dimanja saat balita menjadikan dirinya tidak mempan untuk dimarahi, apalagi dalam bentuk pemberian hukuman. Ini karena anak cenderung bersifat melawan. Hal sederhana seperti ini menegur dan memberitahu hal yang salah dan benar. Taat pada aturan keluarga yang sudah dibuat, hormat kepada orang tua dan mengamalkan ajaran agama dengan tepat. Sangat penting membentuk disiplin anak itu. Dengan membuatkan jadwal kesehariannya dia, untuk dia tepat waktu mengikuti jadwal yang telah dia buat, komitmen terhadap anak dalam keseharian. Apalagi di zaman sekarang, semua hal dimanjakan dengan handphone. Anak-anak dimanjakan dengan handphone. Dengan smartphone yang begitu canggih, dengan game dan yang lain-lainnya, mereka tidak teratur dan tidak terukur dalam menggunakannya. Sehingga anak-anak hanya fokus dengan gadgetnya sendiri. Dia tidak tahu lingkungannya, dia tidak paham bagaimana kondisi orang tuanya dan lain-lain. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat merugikan si anak itu sendiri dan orang tua sendiri. Maka dari itu, penting memberikan bentuk disiplin terhadap anak. Yang ketiga, mendidik anak remaja sebagai teman. Ketika anak menginjak remaja, ia sudah memiliki berbagai keinginan yang mungkin tak selaras dengan keinginan orang tuanya. Ia mungkin telah punya minat yang bisa jadi tak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Kitab Niti Sastra mengajarkan agar orang tua mengasuh anak dengan menjadikannya teman. Misalnya, lebih sering mengajak mengobrol dan bukan menunjukkan status sebagai orang tua yang otoriter. Berikan pandangan bahwa orang tua adalah sosok yang bisa diajak diskusi, diajak curhat dan dapat diandalkan. Hal ini akan mendorong anak untuk menjadi lebih terbuka dengan ibu dan ayah. Sehingga orang tua bisa dengan mudah mengawasi buah hatinya.
Dan pendengar RRI Pro 1 Kendari, itulah 3 pendekatan penting dalam membimbing dan membina anak berdasarkan kitab Niti Sastra yang sudah Beli Jul sampaikan di atas. Dan pendengar RRI Pro 1 Kendari, umat Hindu dimanapun berada, masalah karakter anak adalah masalah serius. Mengapa demikian? Seiring perkembangan zaman, era digital, era informasi terbuka di internet, apapun bisa diakses, tidak hanya hal positif, dan bahkan banyak juga hal negatif yang ada di internet itu. Tentunya menjadi keresahan bagi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Apalagi orang tua yang sibuk, pekerjaan kantor dan lain-lainnya, sehingga jarang bisa bercengkerama untuk mendengar keluh kesah anaknya. Ini merupakan tantangan kita sebagai orang tua di era sekarang ini. Dewasa ini kita dihadapkan pada permasalahan kenakalan remaja. Anak-anak yang narkoba, ngelem, seks bebas, tawuran, dan lain-lainnya. Ini masalah darurat yang harus segera ditangani karena dapat mengancam masa depan bangsa kita. Bayangkan jika anak Indonesia suka ngelem, paru-parunya rusak, otaknya tidak bisa berpikir dengan baik, sehingga mereka menjadi lemah lahir dan batin. Belum selesai masalah kita tentang stunting, masalah gizi buruk, sudah kita dihadapkan dengan masalah moral dan masalah adab. Persoalan di atas tidak datang begitu saja, tapi dapat berawal dari situasi keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak-anak. Banyaknya orang tua yang menitipkan anaknya pada bapak ibunya dan bahkan pada pembantunya di rumah karena dia sibuk bekerja. Tidak hanya orang yang sibuk kantoran, orang yang berbisnis, orang yang bekerja di pasar, sama halnya semua. Sekarang mengejar ekonomi untuk alasan agar bisa menyekolahkan anak, agar bisa memberikan pendidikan terhadap anak. Tapi kenyataannya anaknya mendapatkan kasih sayang yang kurang daripada orang tuanya karena orang tua terlalu sibuk terhadap mengejar material kehidupan ini. Oleh karenanya, selain pola asuh anak, sebagaimana Niti Sastra sampaikan di atas, ada lagi sumber sastra Hindu yang memberikan kita pedoman dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak suputra, sadu, dan gunawan yang termuat dalam Itihasa Ramayana. Dikatakan ada 4 karakter gunawan dalam kitab Ramayana. Membentuk karakter mulia atau gunawan itu harus dibarengi dengan keterbukaan, kasih sayang, dan keteladanan. Terbuka artinya anak harus mendapatkan penjelasan yang jelas, tidak samar-samar. Kasih sayang artinya anak harus dididik dengan hati keteladanan, artinya berikan mereka contoh. Orang tua tidak hanya bisa menuntut anaknya harus A, harus B, harus begini, harus menjadi anak yang cerdas, harus belajar. Tetapi orang tua pun harus bisa memberikan contoh yang real terhadap anak. Agar anak-anak itu mengikuti apa pola kehidupan, pola asuh orang tua. Semisalnya orang tua melanggar atau melarang anaknya menggunakan gadget terlalu lama, maka contohkanlah kepada anak kita juga sebagai orang tua, jangan bermain gadget di depan anak-anak kita. Seringlah kita orang tua membaca buku apapun itu, baik itu buku agama, buku novel, bacaan, dan lainnya, maka itu akan memberikan vibrasi yang sama terhadap anak, maka anak pun juga akan mengikuti gaya kita dengan membaca buku. Tentu ini hal yang baik. Namun ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita karena kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia banyak yang literasinya sangat rendah. Kesadarannya untuk membaca sangat rendah. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Umat sedharma, pendengar RRI Pro 1 Kendari. Dalam kisah Ramayana, tauladan orang tua yang baik adalah Raja Dasarata.
Raja Dasarata adalah ayah dari Sri Rama yang merupakan penjelmaan Dewa Wisnu yang ketujuh sebagai Awatara. Keutamaan beliau adalah 4 hal ini. Yang pertama, weruh sire ring wede. Artinya tahu akan ajaran suci Weda. Yang kedua, bakti ring dewa. Artinya berbakti kepada Tuhan. Yang ketiga, tarmalupeng pitra puja. Artinya bakti pada leluhur. Yang keempat, masih desire swarga tru kabeh. Artinya cinta kasih pada keluarga. Weruh sira ring weda, bakti ring dewa, tarmalupeng pitra puja. Masih desireng sugadre kabeh. Itulah yang disebutkan dalam kekawin Ramayana. Anak Hindu harus meneladani 4 karakter Prabu Dasarata. Sebagai cermin anak yang gunawan. Gunawan artinya orang yang berguna, orang yang menjalankan swadharmanya dengan baik dan bermanfaat bagi orang banyak dan alam sekitarnya. Karakter pertama yang disebutkan dalam kekawin tadi, yaitu adalah kritis, karakter kritis, rasa ingin tahu apa itu Weda, karena Weda itu merupakan sumber ajaran Hindu. Dari Weda kita tahu tentang apa itu Hindu, tentang baik buruk dan berbagai hal pengetahuan lainnya. Sara Samuscahya juga menegaskan hendaknya Weda dipelajari dengan sempurna melalui Itihasa dan Purana. Karena Ramayana ini adalah bagian daripada Itihasa. Artinya, tidak ada larangan untuk mempelajari Weda. Karena kalau dilarang, bagaimana kita bisa tahu Weda itu? Persoalannya, anak-anak lebih senang dengan Upin dan Ipin daripada Mahabharata dan Ramayana. Dan ini karena televisi itulah yang disuguhkan. Anak-anak mulai menyukai Little Krishna di TV. Namun sangat jarang tayangannya karena ada beberapa tuduhan menurunkan kepercayaan atau keyakinan anak-anak agama lainnya. Orang tua sangat jarang yang meluangkan waktunya untuk membaca Weda atau bercerita keagamaan untuk anak-anaknya. Akibatnya, anak juga tidak tahu bagaimana cara melakukan Weda atau meneladani sifat-sifat tokoh Hindu sebagaimana cermin dari ajaran kitab suci Weda. Paling tidak, sebagai anak Hindu mengetahui sepenggal kisah Mahabharata atau Ramayana yang syarat dengan ajaran Hindu. Selain itu, bisa menembangkan satu mantra Weda supaya merasa bangga menjadi Hindu karena bisa melakukan pustaka Weda. Setiap sloka yang dilantunkan tentunya akan memberikan pembelajaran isi terkait maknanya. Mungkin sedikit kami contohkan sebuah sloka Weda. Om agnim ile purohitam yajnyasya dewam retwijam Hotaram Ratna Datamam, yang artinya kami memuja Agni Pandita Utama, dewa penyelenggara upacara yajnya. Kami memujamu, pemberi anugerah utama. Umat sedharma pendengar RRI Pro 1 Kendari, inilah mengapa Weda itu disebut pengetahuan. Dari melakukan satu mantra saja akhirnya kita tahu bahwa pada saat sembahyang, kita wajib menyalakan dupa. Karena dupa adalah lambang Dewa Agni yang merupakan pendeta utama. Jadi, dari Weda kita tahu bahwa tidak benar dupa itu sebagai sarana memanggil setan. Seperti yang sering kita dengar dari saudara yang berbeda keyakinan dari kita. Itulah makna terpenting dari kita mengenal kitab suci kita sendiri dengan kita membaca atau melakukan sloka-sloka Weda. Dari kita mengetahui artinya, kita tahu, oh ternyata inilah pembelajaran yang diberikan dalam kitab suci Weda itu sendiri. Sama halnya ada kisah tentang mengambil air dengan keranjang padang.
Pendengar mungkin sudah tahu bagaimana keranjang padang itu keranjang kotor. Jika keranjang yang memiliki lubang-lubang banyak diambil untuk mengambil air, tentu air itu akan jatuh dan tertumpah. Tidak akan bisa. Namun, dengan setiap hari digunakan untuk mengambil air, keranjang yang awalnya kotor itu menjadi bersih. Demikian juga keutamaan kita membaca sloka-sloka suci Weda. Walaupun tidak semua apa yang ada di dalam kitab suci Weda itu melekat dalam pikiran kita atau otak kita. Tapi setidaknya vibrasi yang diberikan kesucian daripada sloka suci Weda itu bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bersih secara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, kita lanjutkan 4 karakter Gunawan dalam ajaran Ramayana dalam mendidik anak suputra. Karakter kedua adalah pengabdian dan disiplin. Berbakti pada Tuhan. Anak Hindu harus disiplin sembahyang. Hanya 3 kali sehari yang disebut dengan Trisandhya. Pagi jam 6, siang jam 12, dan sorenya jam 6 sore atau saat malamnya. Tidak perlu modal besar untuk sembahyang. Cukup dengan rajin menanam dan merawat bunga di pekarangan rumah. Sehingga sembahyang jadi menyenangkan dengan bunga harum dan warna-warni. Bakti Hanuman kepada Sri Rama merupakan contoh pengabdian yang tulus ikhlas dalam pelayanan Tuhan. Saat Hanuman ditanya oleh Sri Rama, "Apakah yang kau minta, Hanuman?" Hanuman menjawab, "Hamba hanya ingin paduka bersemayam dalam hati hamba." Karena kemurnian hati dan ketulusan Hanuman, Sri Rama dan Dewi Sinta kemudian masuk dalam hati Hanuman, di mana terdapat singgasana teratai emas. Demikianlah karakter mulia yang kedua, yaitu pengabdian seorang kepada Tuhan. Kemudian karakter ketiga adalah berbakti pada leluhur. Tan malupeng Peter Puji. Senantiasa menjaga nama baik leluhurnya melalui pikiran, perkataan, tindakan yang benar. Kalau anak tidak jujur, suka berbohong dan tidak bertanggung jawab, orang tua akan susah dan jauh dari karunia. Bhisma Putra Gangga adalah contoh teladan bakti anak kepada orang tuanya. Ia melakukan hal yang belum pernah dan tidak akan pernah dilakukan oleh anak manapun. Ia rela mengorbankan tahta, kehidupan duniawi demi ayahnya. Maka sebandinglah jika Prabu Santanu menganugerahkan berupa karunia luar biasa, yaitu kemampuan mengendalikan kematiannya. Apakah anak zaman sekarang rela melakukan hal yang demikian? Tentunya kebanyakan anak-anak hanya menuntut kedua orang tuanya yang mengorbankan dirinya tak terhingga. Dalam pustaka Manusmriti Adhyaya 2 sloka 227 disebutkan, Yam mata pitaram klecam sahete sambawi nrunam natasya niskretih sakya kartum warsa satai rapi. Yang artinya penderitaan yang diabaikan oleh ibu dan bapak tidak dapat dibayar walau dalam waktu 100 tahun. Akan pahala bakti pada orang tua atau leluhur dijelaskan dalam Sara Samustaya sloka 250 sebagai berikut. Kuning palaning kabakten ring wang atuhu wat ikang ngurdi pratyekannya kirti ayuse bala yasa kirti ngaraning paleman ring hayu ayuse ngaraning hurip bala ngaraning kasaktin
Yase ngaraning pati tinggal rahayu. Ya tiga wuwuh paripurna. Palaning kabaktin ring wang aduh. Artinya, akan pahala hormat bakti terhadap orang tua ada 4 jenis yang bertambah. Perinciannya, kirti, ayuse, bale, yase. Kirti artinya pujian tentang kebaikan. Ayuse artinya hidup panjang umur. Bale artinya kekuatan. Yase artinya peninggalan yang baik atau jasa. Itulah yang bertambah sempurna sebagai pahala hormat bakti kepada orang tua. Demikianlah pahala yang disebutkan dalam Weda bagi mereka yang berbakti kepada leluhur dan orang tua. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, umat Hindu dimanapun berada. Karakter keempat adalah cinta kasih. Saling menyayangi baik keluarga maupun sesama. Rumah akan menjadi damai jika sesama saudara saling asah, asih, dan asuh. Seorang kakak melindungi adiknya, seorang adik menghormati kakaknya. Saling pengertian satu dengan yang lain, berbagi tugas di rumah untuk meringankan beban orang tua, dan yang terpenting adalah kewajiban sebagai seorang brahmacari, yaitu belajar. Cinta kasih itu berkembang dari sifat dasar bakti yang ada dalam diri kita. Maka mengembangkan bakti sama dengan mengembangkan cinta kasih. Pada Sewanam adalah tradisi Hindu patut dipertahankan guna mengembangkan cinta kasih pada orang tua. Mencuci kaki orang tua semasa mereka hidup memberikan pengalaman haru tersendiri bagi seorang anak. Menyatakan bahwa tanda mereka seorang anak tidak akan pernah ada dan tidak ada artinya. Tanpa restu orang tua, Malin Kundang menjadi batu. Duryodhana kalah dalam perang karena Dewi Gandari tidak pernah memberikan restu kemenangan. Raja Kamsa terbunuh oleh Krishna karena kejahatannya pada ayahnya dan saudaranya sendiri. Dewi Sinta menjadi lambang cinta abadi karena kesetiaannya kepada Sri Rama. Dewi Kunti menjadi contoh ibu yang adil karena tidak membedakan antara anak kandung dan anak tiri. Bima adalah contoh cinta kasih seorang anak yang mampu membebaskan orang tuanya dari neraka. Dan demikianlah cinta kasih merupakan sumber kebahagiaan di dunia ini. Pendengar, nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Ramayana yang bernuansa ajaran Hindu sebagai ajaran universal merupakan ajaran mulia yang patut diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh setiap anak Hindu. Tahu akan Weda, berbakti pada Tuhan, berbakti pada leluhur termasuk orang tua, serta cinta kasih kepada keluarga dan sesama merupakan ciri karakter dari anak Hindu yang gunawan, sebagaimana disebutkan dalam Itihasa Ramayana. Guru Rupake, guru pengajian, dan guru Wisesa hendaknya bahu-membahu membantu terwujudnya anak Hindu yang seputra, sadu, dan gunawan. Berikan anak ruang yang cukup untuk mengapresiasikan diri agar mereka lebih mencintai ajaran agamanya. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, umat Hindu yang budiman. Demikianlah mimbar agama Hindu kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi embun di pagi hari, membasahi dahaga para pendengar tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu untuk kita dan jangan lupa bahagia. Semoga kedamaian menyeliputi kita semua. Om Sarwe Bhavantu Sukhina.
Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.